Brondol di sini menghijaukan dunia tanpa syarat. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan para petani bicara tentang pemupukan kelapa sawit yang pada hari ini alhamdulillah tandan buah segar kita masih dalam range harga yang sangat memuaskan. Di malam hari yang berbahagia ini sudah saya rangkum bicara tentang pemupukan tentang kelapa sawit adalah tentang pupuk dolomit. Karena masuk ke dalam pertanyaan The Brondol banyak sekali tentang dolomit ini. Dan kita tahu bahwa memang dolomit ini salah satu pupuk yang pupuk umum yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Selain harganya murah, namun manfaatnya cukup besar di dalam budidaya kelapa sawit. Apalagi di lahan-lahan yang memiliki kadar kemasaman yang cukup tinggi. Nah, dolomit memiliki rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat, yang mana bahwa kalsium magnesium karbonat ini ketika digunakan untuk tanaman kelapa sawit, maka ada dua sisi yang keuntungan yang kita miliki atau tujuan menggunakan dolomit itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai untuk menaikkan pH tanah mendekati netral, khususnya untuk tanah-tanah yang memiliki agak asam atau asam itu sendiri. Kemudian yang kedua bahwa dolomit adalah pupuk yang mengandung magnesium oksida. Jadi di sini ini ada dua gugus. Yang pertama adalah CaO sebagai menaikkan pH dan MgO magnesium oksida yang nanti digunakan sebagai sumber magnesium untuk tanaman kelapa sawit kita. Sehingga memang penggunaan dolomit ini cukup banyak digunakan untuk oleh para petani kelapa sawit. Sehingga saya rangkum menjadi 7 pertanyaan yang masuk kepada The Brondol minggu ini. Karena memang dalam minggu ini cukup banyak aktivitas sehingga memang kurang membuat konten. Nah, yang pertama adalah apakah pupuk dolomit itu diberikan terus-menerus setiap tahun? Jawabannya adalah iya. Sehingga memang apabila digunakan untuk dalam kurun waktu setahun, tahun ini digunakan, tahun besok digunakan juga nggak ada masalah. Apalagi tanaman yang belum menghasilkan. Di dalam tanaman yang sudah menghasilkan maka sumber magnesium bisa diganti gonta-ganti dengan menggunakan kisrit khusus untuk lahan mineral. Namun bagi lahan gambut maka penggunaan dolomit ini sangat diperlukan. Kembali lagi untuk menaikkan pH karena mengandung CaO dan untuk sebagai sumber magnesium karena dia adalah mengandung magnesium oksida itu sendiri. Sehingga apakah dolomit itu perlu diberikan setiap tahunnya? Jawabannya adalah iya, setiap tahun kita berikan sebagai sumber magnesium. Kemudian yang kedua, Pak Pendi, kalau menggunakan NPK apakah harus menggunakan dolomit? Saya jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena bahwa ketika kita menggunakan pupuk NPK 12 12 17 2 ataupun ini untuk tanaman belum menghasilkan atau menggunakan 13 8 27 4 plus 0,65 boron untuk tanaman yang sudah menghasilkan atau 13 6 27 4. Maka kalau kita lihat di sini maka magnesiumnya hanya 2%, sementara ini adalah 4% saja. Di sisi lain bahwa penggunaan dolomit kembali lagi adalah memberikan sebuah kondisi. Maka di dalam ketika kita membeli pupuk bagi pupuk kemasan itu ada tulisan pembenah tanah. Dolomit juga bagian dari pembenah tanah. Selain karena bahwa dolomit juga akan menaikkan pH tanah dalam hal ini ketika kita menggunakan NPK, maka kita penyerapan unsur hara yang terbaik itu adalah di dalam kondisi pH yang netral. Sehingga penggunaan dolomit ini sangat memberikan dampak yang bagus bagi penyerapan NPK itu sendiri. Sehingga kalau menggunakan NPK apakah perlu ditambah dolomit? Maka jawabannya iya. Sisi yang kedua adalah bahwa kadar magnesium dalam NPK yang rata-rata itu adalah rendah, hanya 2% saja magnesium oksidanya. Sementara di dalam 13 8 274 atau 13 6 274 kadar magnesiumnya hanya 4%. Sehingga ketika ditambah dolomit maka dua sisi itu akan terpenuhi, baik menaikkan pH untuk penyerapan unsur hara yang sangat untuk efektif ataupun tambahan magnesium oksida. Yang kita pahami bahwa dalam magnesium ini sangat penting khususnya dalam penyusunan klorofil daun. Ketika klorofil daun itu sangat sempurna di dalam pembentukannya, maka fotosintesis juga akan sangat bagus. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan yang pertama, apakah dolomit diberikan? Pak Pendi, ngapain dolomit terus diberikan? Lah,
Karena bahwa sumber keasaman bagi tanah kita itu di daerah tropis kita itu adalah terus terjadi. Kita berikan hari ini, diberikan dolomit, dia akan naik pH-nya. Kok kalau nggak diberikan lagi akan turun lagi? Iya, karena sumber keasaman bagi tanah itu sendiri tetap ada. Salah satunya adalah dari curah hujan atau air hujan yang masuk ke dalam lahan kita. Itu adalah salah satu sumber yang akan memberikan tambahan keasaman. Apalagi hujan yang lebat, maka kation basah relatif akan banyak menyingkir, tercuci, sehingga memang kondisinya semakin asam. Kemudian yang ketiga, apa pengaruhnya Pak Pendi ketika pemberian dolomit itu terlalu banyak? Ketika bagi telatahan lahan yang asam, penggunaan misalnya mereka petani disebutkan 5 kilo per pokok per aplikasi atau 5 kilogram sekali penggunaan. Apakah pengaruh di dalam tanah yang asam? Maka saya kira tidak terlalu berpengaruh. Artinya bahwa tidak akan memberikan suatu dampak yang sangat sampai mati, itu tidak. Namun bahwa ketika tanaman di atas 5 tahun menggunakan dolomit terlalu banyak di tanah yang asam, nggak ada masalah. Tapi di tanah mineral, khususnya daerah-daerah yang memiliki pH yang sudah netral, ini akan sangat berdampak. Ketika kita menggunakan dolomit misalnya 5 kg dengan pH misalnya sudah 6,7 atau bahkan 7, maka ini akan menaikkan pH di daerah perakaran kita dengan sangat signifikan. Yang terjadi adalah bahwa penyerapan unsur hara itu akan optimal jika dalam kondisi yang netral. Ketika pH-nya sudah 7 ditambah dengan dolomit 5 kg per pokok, maka pH-nya bisa naik drastis. Naik misalnya sampai 8 atau 8,5, justru malah akan memberikan dampak yang kurang bagus di dalam penyerapan unsur hara itu sendiri. Makanya di dalam penggunaan dolomit misalnya, apakah misalnya 3 kilo per tahunnya, nggak ada masalah, dibagi 2 misalnya. Jangan sampai bahwa kondisi pemberian yang terlalu banyak sudah tidak efektif dan juga akan memberikan suatu dampak yang signifikan. Dampak yang kedua, ketika pemberian 5 kg per pokok per tahunnya, per sekali aplikasi, apalagi hanya 1 kali aplikasi, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah bahwa menurut hukum Liebig, bahwa keseimbangan unsur hara akan terganggu. Salah satu penyebab unsur hara yang akan terganggu adalah karena bahwa ketika pemberian magnesium terlalu banyak, maka yang ditekan adalah kalium. Ini akan sangat berbahaya bagi tanaman kelapa sawit kita yang sudah menghasilkan. Ketika magnesium konsentrasinya sangat besar, maka kaliumnya akan tertekan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan kalium untuk tanaman kelapa sawit yang ada, sehingga pembentukan tandan buah segar justru malah kurang tepat di sininya. Ini harus kita pahami. Sehingga kembali lagi, jika memang belum ada belum para petani semua ataupun para planter yang belum mendapatkan tabel pemupukan, monggo saja WA saya, insya Allah akan saya kirimkan. Nah, kemudian yang keempat, dolomit apa bisa diganti dengan kaptan? Dolomit memiliki rumus kimia kalsium magnesium karbonat. Kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan kalsium magnesium karbonat. Di sini kalau dibandingkan dengan kaptan adalah kalsium karbonat. Ya, ini bedanya di sini. Di sini ada gugus magnesium. Ketika diganti dengan kaptan, kalau hanya sisi yang untuk menaikkan pH, no comment, sah-sah saja, nggak ada masalah. Namun ketika kita di dalam penggunaan yang rutin untuk budidaya kelapa sawit, kemudian kita hanya menggunakan kaptan saja tanpa menggunakan dolomit, apalagi tidak ada sumber magnesium yang lain, maka bahwa tanaman kita pasti akan defisiensi, akan kekurangan magnesium. Ini bedanya. Jadi apakah kaptan bisa menggantikan dolomit? Jawabannya iya, hanya untuk menaikkan pH. Namun sisi lainnya tidak terpenuhi, yaitu bahwa pemenuhan unsur hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya menggunakan kaptan kemudian menggunakan kisrit, boleh? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Karena bahwa sisi pH-nya sudah stabilitas pH-nya sudah terpenuhi dan sumber magnesium diberikan melalui kisrit itu sendiri, maka sah-sah saja. Namun hanya kalau kaptan saja, dolomit diganti dengan kaptan tanpa menambah kisrit, ya berarti tanaman kita tidak terpenuhinya unsur hara magnesium, dan ini akan berpengaruh terhadap klorofil daun itu sendiri. Kemudian nomor 5, ke dolomit itu kok lama ya Pak Pendi lama untuk larut? Ya kita harus pahami bahwa dolomit adalah sebuah batuan
batuan yang pembuatannya yang sampai dikarungi itu adalah terbentuk dari batuan yang digerus saja, kemudian diayak dengan satuan mes. Sehingga memang kalau membeli dolomit itu ada yang agak kasar ataupun misalnya yang sangat halus sekali, maka ada istilah mes. Nah, mes ini adalah ukuran dari pupuk itu sendiri, partikel pupuk itu sendiri. Sehingga ketika mesnya besar, yaitu bahwa kalau mes dalam istilahnya adalah banyaknya lubang per inci persegi. Jadi ketika 100 mes dibandingkan 80 mes, maka ya lebih lembut mana, ya pasti akan lebih lembut yang 100 mes dibandingkan 80 mes. Karena kalau menjawab pertanyaan dolomit kok lama larut, ya wajar saja karena memang batuan seperti itu. Sehingga kalau bisa milih yang dolomit yang seperti apa, cari dolomit yang lembut, yang lebih lembut, sehingga partikel yang lebih kecil, maka reaksi akan lebih mudah pastinya. Kemudian nomor 6, dolomit di musim kemarau. Apakah boleh Bapak Hendi ketika musim kemarau kita memupuk dolomit? Karena banyak para petani merekomendasikan pemupukan dolomit di musim kemarau, katanya nggak apa-apa. Kembali lagi bahwa ketika pupuk berasal dari batuan kemudian dipupukkan di tanaman kelapa sawit kita di musim kemarau, ya nggak apa-apa. Namun bahwa kenapa nggak apa-apa Bapak Hendi? Karena ketika kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita di musim kemarau dalam bentuk apa, dari pupuk batuan baik roposfat ataupun dolomit, maka faktor kehilangan juga nggak ada karena dia batuan. Namun reaksinya adalah kembali lagi dia nunggu larut dulu baru bereaksi itu. Jadi nggak apa-apa, ini adalah karena faktor kehilangannya nggak ada, jadi memang nggak apa-apa. Namun reaksinya pasti akan terjadi setelah adanya hujan, sehingga terjadi pelarutan pupuk dan nanti akan mengeluarkan dolomit pasti akan bereaksi menghasilkan magnesium oksida dan nanti akan membentuk ion magnesium 2+ yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Intinya dolomit di musim kemarau boleh saja, nggak ada masalah. Namun reaksinya adalah nunggu larut dulu, yaitu ada hujan dulu. Kemudian nomor 7, Pak Pendi, saya menanam kelapa sawit di dalam rekomendasi sebuah institusi itu adalah pakai dolomit dan rock fosfat. Pertanyaannya, apakah boleh dicampur di dalam lubang? Memang harus dicampur, nggak ada masalah. Batu ketemu batu juga nggak ada masalah. Karena dolomit juga dari batuan, rock fosfat dari batuan. Ketika digunakan untuk pupuk lubang seperti ini, misalnya, maka pemupukan lubang baik dolomit ataupun rock fosfat adalah dipupukkan di baik dinding ataupun di lantai dari lubang tanam kita lah, seperti ini, ditaburkan merata baru ditanam seperti ini. Jadi apakah boleh dicampur? Monggo saja, nggak ada masalah itu. Sehingga memang penjedaan di dalam urutan pupuk dolomit dan rock fosfat itu kenapa harus dijeda? Sebenarnya 2 minggu cukup, karena batuan sama batuan tidak banyak berantagonis, reaksinya juga cukup lambat, sehingga nggak ada masalah. Justru ketika di dalam lubang ini terjadi pencampuran kedua pupuk ini, yaitu adalah terjadi percepatan pertumbuhan perakarannya. Satu menetralkan tanahnya, yang satu adalah merangsang perakarannya, sehingga memang di dalam lubang dicampur nggak ada masalah. Namun satu lagi, sedikit mengingatkan, ketika kita di dalam lubang tanam kelapa sawit, di dalam gambut wajib ditambahkan CuSO4 15 gram. CuSO4 dicampur, ya campur aja nggak apa-apa, sehingga memang nanti akan menghindarkan tanaman kelapa sawit kita berada pada fase kekurangan Cu yang walaupun dia mikro hanya 15 gram akan sangat fatal. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya adalah bahwa dolomit adalah pupuk segala umat di dalam budidaya kelapa sawit. Selain harganya murah, namun murah tapi tidak murahan, karena memang dolomit digunakan dalam jumlah yang cukup banyak untuk tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.